Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan, yaitu mengenai revaluasi atau penilaian kembali aset tetap dalam perencanaan pajak. Nah, yang pertama, ada dasar hukum tentang revaluasi aset, yaitu terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih itu revaluasi aset? Revaluasi aset merupakan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan dikarenakan adanya kenaikan ataupun penurunan nilai aset tetap di pasaran, sehingga nominal aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Untuk melakukan revaluasi aset tetap, perusahaan perlu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat permohonan revaluasi atas aset tetap. Selanjutnya, terdapat perbedaan kenaikan nilai atau penurunan nilai aset tetap antara akuntansi dan juga perpajakan. Dalam akuntansi, kenaikan nilai atau penurunan nilai aset setelah revaluasi dapat diakui sesuai dengan PSAK 16 mengenai aset tetap dan juga PSAK 13 mengenai properti investasi. Sedangkan dalam perpajakan, kenaikan nilai aset setelah revaluasi akan menjadi objek pajak, sedangkan penurunan nilai bukan pengurang pajak. Sesuai dengan yang pertama PMK 79 KMK 03 2008, yang kedua per 12 PJ 2009, dan yang ketiga PMK 191 PMK 03 2015. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revaluasi aset tetap berkaitan dengan akuntansi. Dalam hal ini mengikuti ketentuan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, bahwa revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nah, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. Revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan tunduk pada peraturan perpajakan, yaitu yang pertama, revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh aset tetap. Yang ketiga, masa manfaat aset tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut. Yang keempat, dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap. Selanjutnya, keuntungan revaluasi aset. Yang pertama, menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Yang kedua, mengontrol permodalan. Yang ketiga, meringankan kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, menarik minat investor. Selanjutnya, tujuan revaluasi aset tetap. Yang pertama, meningkatkan struktur modal sendiri sehingga meningkatnya kepercayaan kreditur dan investor. Sebagai dampak membaiknya rasio keuangan, debt to asset ratio dan debt to equity ratio turun. Yang kedua, aset mencerminkan nilai yang sesungguhnya atau nilai wajarnya. Yang ketiga, untuk perusahaan yang ingin melakukan merger, maka akan dapat diketahui nilai aktiva sesungguhnya atau nilai wajarnya untuk perusahaan bentukan baru atau setelah merger. Dan yang keempat, meringankan kewajiban perpajakan, nilai aset bertambah, biaya penyusutan juga ikut bertambah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 atau PMK 03 Tahun 2008 menjelaskan mengenai perusahaan yang dapat melakukan evaluasi aset antara lain. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar. Ketentuan batasan terhadap wajib pajak badan yang melakukan evaluasi aset tetap antara lain. Yang pertama, evaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak evaluasi terakhir. Yang kedua, nilai evaluasi aset tetap tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan fiskal apabila tidak memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak.
Yang ketiga, penjualan aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir atau kelompok 1 dan 2 akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi dengan 10% dan dikalikan dengan selisih revaluasi. Yang keempat, penjualan aset atau kelompok 3 dan 4 yang telah direvaluasi sebelum lewat jangka waktu 10 tahun, maka akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% dan dikalikan dengan selisih revaluasi. Yang kelima, selisih antara nilai pengalihan aset perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1943 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Evaluasi aset tetap MK 191 manfaat insentif bagi perusahaan laporan keuangan menyajikan nilai aset tetap dengan nilai wajar dan memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam perencanaan perpajakan. Penawaran insentif tarif normal 10%, tarif insentif 3%, 4% atau 6%. Manfaat untuk wajib pajak di masa yang akan datang, membayar di awal sebesar tarif insentif, namun manfaat pajak melalui biaya penyusutan 25% sehingga tax saving pembayaran pajak sekitar 19-22%. Keuntungan dapat dinikmati juga oleh pemegang saham. Hanya berlaku tahun 2015 dan 2016. Daftar aset tetap yang dilakukan evaluasi masih bisa disudutkan sesuai dengan kelompok aset tetap sejak bulan dilakukan evaluasi. Daftar aset tetap yang dilakukan evaluasi tidak dapat dialihkan dan dapat dikenakan terhadap PPh final dengan tarif PPh tertentu. Selanjutnya, konsekuensi pajak yang diperoleh melalui kebijakan revaluasi aset tetap adalah meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan dengan menilai kembali aset tetap berdasarkan harga wajar, nilai dari aset tetap tersebut menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan, tentu saja penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang. Nah, penilaian kembali aset tetap ini telah dijadikan sebagai salah satu alat bagi wajib pajak dalam melakukan tax planning untuk memperkecil pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Lanjut ke tata cara pengajuan permohonan pengadministrasian revaluasi aset tetap tujuan perpajakan. Yang pertama, mendapat persetujuan Dirjen Pajak dengan mengajukan permohonan pada KPP tempat terdaftar. Yang kedua, surat izin usaha perusahaan penilai. Yang ketiga, laporan penilai oleh perusahaan jasa penilai. Yang keempat, daftar aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Yang terakhir, laporan keuangan tahun terakhir sebelum penilaian yang diaudit oleh KAP. Yang terakhir, keputusan permohonan revaluasi aktiva jika berdasarkan hasil penelitian permohonan sudah memenuhi persyaratan formal dan material, maka DJP akan menerbitkan keputusan persetujuan. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan formal atau material, maka DJP menerbitkan keputusan penolakan. Kemudian persetujuan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dan jika lewat maka permohonan harus diterima dan menerbitkan keputusan persetujuan paling lama 3 hari kerja setelah tanggal berakhir berlaku dari tanggal akhir